Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali memulai hari baru, kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Siapkan hati kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur untuk hari baru ini. Kami kembali bersama memulai hari baru mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu itu terus menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan memberi kami kekuatan menghidupi, melakukannya. Amin. Pagi ini di hari Jumat 22 Mei 2026, firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya fokus pada pagi hari ini di ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa berbicara. Lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan Musa naik ke atas. Amin. Jemaat yang diberkati, saya beri tema firman Tuhan bagi kita pagi ini, kabar baik dari Gunung Sinai ke Kalvari. Kabar baik dari Gunung Sinai ke Kalvari. Jemaat terkasih, kalau kita perhatikan pada teks ini di dalam Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 25 ini membawa kembali sebuah realitas yang gentar gitu ya. Allah kita adalah Allah yang kudus, menyatakan bagaimana kedahsyatan Allah. Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Kalau kita melihat latar belakang teks ini, bangsa Israel baru saja dibebaskan dari Mesir. Mereka berada di kaki gunung Sinai. Allah ingin mengikat perjanjian dengan mereka sebelum Allah memberikan 10 perintahnya di Keluaran pasal 20. Dia menyatakan dirinya terlebih dahulu. Mengapa? Mengapa ini penting? Agar Israel tahu siapa Allah yang sedang berbicara dengan mereka. Jadi penting sekali sebuah pemahaman yang benar, pengenalan yang benar tentang siapa Allah. Jemaat terkasih, ketika saya bicara tentang sebuah kabar baik perjalanan dari Gunung Sinai ke Kalvari, ini sebuah perjalanan spiritual dari Sinai menuju Kalvari Golgota adalah sebuah peristiwa yang sangat agung. Bagaimana Allah mengubah hubungannya dengan manusia dari sebuah hukum yang menggentarkan menjadi kasih karunia yang menyelamatkan. Ini adalah sebuah refleksi kabar baik tentang pemenuhan janji setia Allah. Tentu kita tahu Gunung Sinai adalah sebuah cermin. Gunung Sinai adalah sebuah cermin bagi manusia, cermin kegagalan manusia, sekaligus menyatakan kekudusan Allah. Jadi Gunung Sinai adalah kekudusan Allah dan cermin kegagalan manusia. Di Gunung Sinai, Allah menyatakan dirinya dalam kemuliaannya yang dahsyat, dengan suara guru, dengan kilat, dengan asap, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Kalau kita baca secara utuh pasal 19, di sanalah Taurat atau 10 perintah Allah. Pada saat itu, penegasan akan diberikan. Namun kabar baiknya, Sinai adalah bukti bahwa Allah peduli. Dia tidak membiarkan umatnya berjalan tanpa arah. Tadi dikatakan, dia memberikan standar moral yang kudus, menyatakan kehendaknya. Tadi awal saya sudah sampaikan, umat harus lebih tahu siapa Allah yang mereka sembah. Jadi jemaat Tuhan, realitasnya Sinai sebagai cermin memperlihatkan ketidakmampuan manusia, dan hukum Taurat yang kudus justru menyingkapkan betapa dalamnya dosa kita. Manusia tidak mampu mendekat ke gunung itu tanpa takut mati. Sebab siapa yang dekat, kata Allah, mati. Sinai mewakili tuntutan hukum dan jarak yang jauh antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Lalu kabar baik di Bukit Kalvari, ribuan tahun kemudian Allah kembali menyatakan dirinya di atas sebuah bukit bernama Kalvari. Bukan pemandangan yang berbeda, tidak ada kilat, ada sebuah pemandangan yang sangat berbeda, karena di sana tidak ada kilat yang menyambar manusia. Yang ada adalah Kristus yang terpaku.
Artinya jemaat Tuhan menyerap seluruh badai itu, murka yang seharusnya menimpa saya dan kita bersama. Kabar baiknya, di Sinai Allah menuliskan hukumnya di atas batu, sementara di Kalpari Yesus menuliskan kasih-Nya dengan darah-Nya sendiri. Hukum yang dipenuhi, Yesus tidak menghancurkan apa yang dimulainya di Sinai, tapi Dia memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat yang gagal kita lakukan telah digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita belajar lewat firman Tuhan pada hari ini untuk kita bersama. Keluaran 19 ayat 19-20 mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam relasi kita dengan Tuhan. Ingat yang pertama, menjaga keseimbangan. Satu sisi, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, yang harus kita hormati dengan rasa gentar, maksudnya dengan rasa yang khusyuk, dengan hati yang teduh. Di sisi lain, Dia adalah Allah yang Immanuel, yang mau turun menyapa, mengundang kita untuk naik mendekat ke hadirat-Nya. Yang kedua, hari ini mari kita datang ke hadirat-Nya, bukan dengan sikap yang meremehkan, melainkan dengan hati yang siap mendengarkan, taat untuk melangkah, bersyukur atas ruang perjumpaan yang telah Dia sediakan bagi kita. Inilah berita baik untuk kita, berita baik untuk saya dan seluruh jemaat, kabar baik dari Gunung Sinai ke Kalvari. Amin, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali bersyukur kepadamu. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya Allah yang dahsyat, Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kami. Biarlah kami tetap menghormati setiap pertemuan, perjumpaan kami dengan Engkau, dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu, dengan suasana hati yang kusuk, hati yang teduh, mendengar Engkau berbicara dan merasakan Engkau yang sudah turun tangan, memberikan tangan-Mu untuk mengangkat kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya setiap yang kami pikirkan dan kerjakan sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau membuatnya berhasil. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk naikkan syukur seluruh jemaat Tuhan, dan secara khusus mereka yang Tuhan anugerahkan, orang tua kami, para usinda. Terima kasih untuk umur yang panjang yang Tuhan sudah berikan. Berkenanlah Engkau memberikan kesehatan yang cukup, hati yang terus berglori, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa terkasih, pagi ini juga kami menaikkan syukur untuk beberapa orang jemaat Tuhan berulang tahun kelahiran. Ada Inang LP Simarmata, hari ini genap usianya 46 tahun. Ada Putri Rapanse Banjarnahor, hari ini genap usianya 30 tahun. Ada Amang Marganda M. Hutapea, hari ini usianya genap 44 tahun. Papa terkasih, bertambah usia mereka, bertambah kebahagiaan, sukacita, bertambah-tambahlah cintanya kepada Tuhan. Bapa terkasih, berkati kehidupan pribadi mereka dan berkatilah kehidupan keluarganya. Hamba terus menyerahkan jemaat-Mu yang letih lesu, yang sedang saat ini punya pergumulan. Mereka juga yang berjuang di dalam pemulihan kesehatannya. Hamba mohon berbelas kasihlah Engkau hadir melawat setiap jemaat Tuhan. Tolonglah mereka Bapa, berkati setiap apa yang dipikirkannya, apa yang dikerjakan tangannya. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan, pengharapan sepenuhnya hanya kepadamu. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.